Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Nomi? Baik, Om. Om gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah sihat. Diam tak diam kita sudah ke episod yang keempat. Ya. Minggu ni kita akan sembang bincang berkaitan dengan wisata. Wisata ni perkataan Indonesia ni. Ya, pelancongan, melancong, tempat-tempat pelancongan yang menarik. Tapi sebelum tu, kita nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita, para penonton, sahabat baru Indonesia bagi saya, juga kawan-kawan baru Nomi di Malaysia, kan, yang bersama-sama dengan menonton podcast kita. Alhamdulillah, walaupun kita baru 3 minggu, sudah ada yang meroket hampir 15,000 orang penonton kita. Jadi Nomi, ada komen daripada siri yang lepas? Ada dong pastinya, Om ya. Jadi aku pilihin dulu komentar-komentar yang menarik ya, Om. Yang menarik. Okey. Dari Zofada Madam 1558. Okey. Ini kayaknya minta klarifikasi, Om. Iya. Om ini orang Malaysia ke atau Indonesia? Maaf ya, saya bertanya karena saya baru saja mengenal podcast ini. Nambah satu lagi, Om baru senang. Saya akan jawab yang pertama, tapi saya minta klarifikasi. Yang nambah satu lagi itu apa? Makanannya pun atau wisatanya? Maksudnya apa tu? Nambah satu lagi, Om baru senang. Kita coba tanyalah sama Zopadam ini, Om. Ini maknanya bisa makna ganda loh. Jadi tambah satu lagi tu, Ya. mungkin fahaman saya dia minta nambah isteri satu lagi. Ke begitu? Atau minta tambah? Nambah pacar saya satu lagi, Om. Ini kan anak-anak saya. Itu sebab podcast ini adalah siar Om Budi. Om itu kalau di Indonesia maksudnya pakcik kan? Ya, betul. Uncle. Jadi sudah tentulah ini anak, ini pakciknya. Kan? Jadi yang mula-mula tadi dia sebut, Om ini orang Malaysia saya ke? orang Malaysia. Saya surat beranak di Indonesia disebut apa? Akta kelahiran. Akta kelahiran. Surat beranak lahir di kampung Sungai Limau, Sungai Besar. Dan selepas usia 12 tahun, kita ada kad pengenalan di Malaysia. Kalau di Indonesia disebut KTP. KTP, Ya. iaitu kartu tanda tanda penduduk. Ya. Jadi itu menunjukkan, tapi kawasan saya ini untuk kawan-kawan Indonesia, saya ini di Provinsi Selangor, di negeri di Selangor, di sebelah utara. Tapi kita ramai saudara mara di Indonesia, ramai sebelah mbah, sebelah ibu saya itu di Kepulauan Jawa lah, di Jawa Barat ramainya itu. Ada juga teman-teman saya yang orang daripada keturunan Banjar, mereka juga berasal daripada Banjarmasin. Kemudian ada juga yang daripada Minang di Negeri Sembilan itu, daripada Sumatera. Memang kita ini serumpun. Terus nih, Om nih, ada lagi Ya. dari Ya. Selamat Tanaka. Ya. Podcast ini kayak nggak ada gairah hidup, lemes, hampa, nggak rame, payah. Gimana tuh, Om? Ya, saya menghargai pandangan. Kita baru saja dalam siri yang ketiga, kan, ini siri yang keempat, dan memang banyak podcast yang ada podcast cerita. Kalau kita mahu memberi gairah, kita podcast lah cerita hantu. Kan? Sebenarnya ini Ya. kayaknya agak sulit, Om. Ya, kenapa? Kalau misalnya kita mau bikin yang podcastnya sangat hidup ya, berarti kita harus berbahas tentang gosip. Ya. Kita kan nggak bisa membahas tentang topik gosip. Kita boleh membahas gosip, tetapi gosip itu akhirnya harus memberi manfaat kepada Malaysia, Indonesia. Sebab niat kita di peringkat awal supaya orang Malaysia ada maklumat yang banyak tentang Indonesia supaya tidak berlaku salah faham. Dan orang Indonesia tentu ada banyak maklumat Malaysia supaya tidak ada salah faham. Kan minggu lepas kita bahaskan tentang muzik. Kenapa lirik-lirik lagu ketika sampai di Indonesia itu perlu ada pengubah suaian. Akhirnya kita bersetuju bahawa supaya kerana market pasarannya luas, hampir 300 juta itu, dan kemudian kita mahu kawan-kawan di Indonesia itu memahami lirik lagu itu supaya lebih kena di dalam hati. Ya. Ada lagi yang panas. Yang panas ya, Om ya.
Ada yang bilang nih Om, Indonesia Malaysia nak serumpun. Saya bukan orang Melayu, di Indonesia suku itu banyak. Ya. Kalau Melayu sukunya ada di perbatasan Indonesia Malaysia. Tidak juga, Nomi. Uh, di sebelah Pulau Jawa, ramai saja orang jauh-jauh itu daripada Malaysia. Tapi di provinsi negeri Johor, Melaka, kemudian di Melaka ada sedikit, kemudian di Perak, di Selangor, ramai orang Jawa. Kalau Nomi, nanti kita tengok wisata, kalau Nomi pergi kampung itu kampung Jawa, maknanya itu ada influence daripada Jawa itu sendiri. Mungkin gini Ya, kali Om ya. ya, karena dia bahasnya kata serumpun. Ya. Kita tuh di Indonesia memikirkan Maksudnya. memikirkan kata serumpun tuh seolah-olah Malaysia ini hanya terdiri dari suku Melayu. Oh, tidak. Ya. Padahal kan banyak ya Om ya. Banyak-banyak. Sabah Sarawak juga beda sukunya. Ya. Ada suku Iban, ada mungkin suku Chinese juga Ya. termasuk ya. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang serumpun itu sama dengan karena kita satu Melayu Indonesia versus Ya. Melayu Malaysia gitu. Dan dia bukan hanya versi itu. Maksud serumpun itu ialah ketika di Malaysia itu ada orang Melayu Riau, kan? Di Indonesia juga ada di Kepulauan Riau. Ketika di Malaysia itu ada orang Jawa, di Indonesia juga ada. Itu maksudnya kita ini daripada rumpun yang sama. Itu maksudnya. Jadi harusnya sudah bisa memberi pengetahuan yang baru ya Om ya. Ya, supaya tidak berlaku salah faham. Okey Nomi, jangan terlalu lama sangat kita sembang pasal komen. Tapi kita terbuka kepada komen. Dan minggu ni kita nak sembang pasal wisata. Kita jumpa. Iya, Ya. kan topik kita hari ini Ya. itu bicaranya tentang jelajah Nusantara. Ya. Berarti ini seolah-olah kita bicara Malaysia, kita bicara Indonesia. Ya. Om pernah ke Indonesia nggak? Saya pernah ke Indonesia, saya pernah bertugas di Indonesia. Berapa lama tuh Om? Ya. Sekitar, saya ini kan ada perjalanan pelarian. Jadi ketika saya berehat seketika politik, itu saya ke Indonesia bekerja dengan beberapa institusi politik di sana dan juga di institut yang ada di sana. Jadi adalah 6 bulan. Saya pernah hampir setahun, 2 tahun juga. Dan kebetulan juga saya ini punya rakan-rakan yang ramai di Indonesia. Jadi kadang-kadang agak kerap lah ke Indonesia. Ya. Senang nggak Om pergi ke Indonesia? Alhamdulillah. Kerana mungkin ayatnya tadi itu serumpun. Kan? Jadi kalau saya ke Indonesia itu, yang saya cari apa? Okay, nombor satu yang saya cari tentulah makanan. Yang kedua tempat penginapan. Yang ketiga manusia. Orang-orang yang saya temui. Sama ada orang itu penulis, sastrawan dan sebagainya. Sebab itu saya selalu dalam wisata ini, saya sebut pasal 3M. Indonesia M apa? M juga kan? M juga. M juga. Apa tuh 3M tuh? Om? 3M, satu, tempat makan. Makan apa berarti yang ya. tempat makan. Yang kedua, saya cari tempat menginap, tempat tidur. Dan yang ketiga, manusia. Iaitu perkara-perkara yang pelik. Sejarah, itu manusia yang kita temui. Mungkin ada influence pimpinan-pimpinan kawan-kawan, itu manusia yang saya temui. Tapi kerana mungkin asasnya tadi kita ini serumpun, jadi 3 perkara itu tidak menjadi masalah besar. Saya baru pulang daripada Jepun, backpackers. Jadi di sana 3M juga. Tapi 3M di sana sangat-sangat mencabar. Terutama soal makan. Kita Muslim, jadi makanan yang halal itu sangat mencabar untuk dicari di Jepun. M yang kedua, makan, menginap. Itu tidak ada masalah. Tinggal lagi apabila currency kita kalau dibandingkan dengan Jepun tu antara tempat yang termahal, jadi kita terpaksa bajet lah untuk tempat menginap. Kan? Kalau M yang ketiga itu manusia. Manusia di Jepun itu tergantung kalau minat kita kepada sejarah, so kita pergi tempat sejarah. Kalau kita minat kita kepada tokoh-tokoh Islam yang ada di Jepun, seperti mereka yang Sapporo itu ada sebuah masjid. Kita pergi berjumpa dengan Tuan Imam, tanya latar belakang. Tapi kebetulan 3 benda tu, iaitu makan, menginap, manusia. Okey, Nomi. Kalau pada Nomi, maksud wisata itu apa? Wisata ya Om ya. Ya, Yang pastinya kita jalan-jalan. jalan-jalan Ya. lagi. Tapi kita belajar hal baru.
hal baru. Ya, Hal baru yang biasa Nomi belajar, budaya, budaya lagi, cara hidup orang, cara hidup orang, cara pikir orang, pola pikir. pola pikir orang. Okey. Dan saya rasa kalau jalan-jalan itu harus ada banyak petualangannya. Petualang itu maksudnya Ya kalau misalnya cabaran kan? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih jalan-jalan Kalau ya, di Om. Malaysia perkataan petualang itu maksudnya lain. Oh gitu ya Om ya. Oh oke. Kalau di Malaysia itu petualang itu maksudnya seperti ada musuh. Oh, Tapi kalau di sebenarnya Indonesia adventure, ada hal-hal yang sangat seru aja. mencabar. Gitu. Ya. Okey. Jadi kalau misalnya petualangan itu perlu di Okey. wisata karena kalau misalnya kita itu wisatanya membosankan Om, kita nggak akan pernah mengingat tempat itu. Nomi, kita beza usia lama, agak jauh Ya, ya Om. Tentunya saya ada anak saya seusia Nomi lebih kurang. Kita ada apa? Pertama, kalau saya suka tepi pantai. Nomi suka tepi pantai? Suka Om. Suka. Kalau anak perempuan saya, dia suka metro. Metropolitan. Urban ya? Urban, very urban. Nomi suka juga? Enggak Om. Enggak. Enggak. Kenapa? Karena saya lahir di kota besar Om, di Jakarta. Jadi ketika kita berulang kali melihat yang bentuknya bangunan tinggi, Kota-kota itu? ya kota-kota gitu kan, ya agak membosankan. Membosankan. Ya, saya lebih suka pergi ke daerah-daerah. Terus saya berpetualang di situ, belajar dengan orang-orang lokal di situ. Terus kadang-kala dengan situasi backpacker juga saya Om, kadang misalnya kita bisa minta berhentiin orang. Terus kita nanti numpang dengan kereta orang. Okey. Nomi tadi metro, life urban, kalau wisata diminima kan. Mana kalau tidaklah menolak. Kalau di tengah hutan. Oh, itu justru lebih saya suka ya toh. Wah. Ya. Okey, kalau Nomi nak share di Malaysia ini, di mana di Indonesia yang sepatutnya orang Malaysia pergi kalau dia mahu wisata di hutan? Di mana? Tanjung Puting, Om. Mana? Kalimantan. Okey. Ya, itu sangat berpetualang, Om. Ya. Karena sebenarnya itu wishlist saya. Wishlist ya? Ya. Sudah pergi atau belum? Belum, tapi adik saya sudah duluan. Okey. Dan dia bercerita, dia sombong sekali. Ya. Dan karena itu wishlist saya sangat senang mempromosikan tempat itu. Nama itu ialah? Tanjung Puting. Tanjung Puting. Okey, kita tengok YouTube ini berkaitan dengan Tanjung Puting. Kita nikmati. Ya, kalau kita lihat Nomi ya, cantik pemandangan indah di Tanjung Puting itu tadi. Om senang nggak? Saya suka, tetapi antara tepi dalam hutan, saya lebih menikmati pantai. Wih, pantai. Ya. Pantai ini suasana ini ya Om ya, anak-anak membumi ya. Tidaklah. Kalau di Indonesia saya pernah ke Bali. Okey. Saya pernah ke Bali dan saya rasa kalau di Bali itu suasananya ya panaslah. Tetapi deruan ombaknya itu dan kemudian ada tarian-tarian yang ada ketika kita makan, itu antara perkara-perkara yang saya menarik. Di Bali ada satu ketika itu tiba-tiba jadi sunyi. Apa maksud dia? Nyepi Om. Okey, itu maksudnya apa? Itu hari raya agama Hindu. Okey. Ya, untuk menghormati para dewa. Okey. Dan mengistirahatkan bumi. Okey. Yang saya tahu ya Om. Okey. Jadi kalau di sana apapun aktivitasnya pada saat hari raya Nyepi, semuanya harus dimatikan. Stay down. Elektrik? Yes. Walau elektrik off. Ya, bahkan bandara juga tutup, airport juga tutup Om. Dia berapa lama? Sehari saja. 24 hours lah. Ya. Okay. Dia itu biasanya kalau dia ikut kalender biasa berapa hari bulan? Dalam sekitar baru selesai Nyepi itu mungkin 2-3 minggu lalu. 2-3 minggu yang lalu. Jadi semua aktiviti break ya. Ya. Om belum pernah ngerasain? Saya pernah merasa satu hari saya datang ke Bali, tiba-tiba the next itu tiba-tiba program
automatically off. Ya, ya, ya. Kan? Dan itu banyak sekali turis-turis yang kaget sih Om. Ya, tapi banyak juga turis yang senang dengan Hari Raya Nyepi karena itu seperti benar-benar mengistirahatkan bumi kan. Gitu sih Om. Tapi hanya di Pulau Bali ya. Tapi aku mau nanya deh Om. Ya. Ada nggak sih pantai yang kayak Bali di Malaysia ini? Dia kalau di Malaysia ini dia ada dua. Kerana semenanjung Malaysia ini dia ada pantai sebelah pantai barat, dia ada sebelah pantai timur. Okey, sebelah pantai barat itu pantainya daripada Perlis itu sampailah ke Johor. Tapi di Johor itu ada dua pantai, satu pantai barat tapi satu lagi di pantai timur. Memang di Malaysia ini banyak pulau-pulau yang menarik ya. Tetapi saya memang kerap ke Pulau Langkawi. Oh, Langkawi itu ada di mana ya Om? Langkawi itu berada di negeri Kedah, provinsi Kedah. Tapi kita boleh ke Langkawi itu dengan macam-macam cara. Satu daripada pesawat kapal terbang daripada KLIA atau KLIA 2. Yang kedua kita boleh ke Langkawi dengan menaiki bot. Ada dua tempat daripada Kuala Kedah dan juga daripada Kuala Perlis. Kenapa Om memilih Langkawi? Pantainya cantik. Sebab itu sebelum kita lupa, terima kasih Mi, kita mendapat tajaan penginapan 3 hari 2 malam daripada Cenang Hill. Dan mungkin kita boleh tengok suasana menarik yang ada di Cenang Hill tu. Mari kita nikmati suasana ini. Banget Om tempatnya Om. Ya. Om pernah ke situ? Saya pernah ke sana dan kemudian kebetulan kenalan kita. Sebab itu mereka menaja kita untuk menginap 3 hari 2 malam di sana. Okey. Kalau di sana tuh Om, kamarnya tuh kayak gimana ya Om ya? Okey, dia ada banyak kamar. Kebetulan hari itu saya menginap 1 malam di kamar yang kayu, rumah kayu tradisional yang lama. Dan kemudian yang kedua saya menginap di kamar yang yang belakang kenderaan kereta itu yang ditarik, caravan. Tetapi caravan untuk couple caravan. Tapi complete. Di dalam itu ada tempat tidur, kemudian ada toilet dan ada mini kitchen. Tapi pada saya makan itu kita cari di Langkawi lah. Berarti dia dekat dengan pantai Om? Dekat. Dan yang cantik itu ialah ketika waktu petang, ketika matahari tenggelam, seolah-olah matahari itu tenggelam di antara dua bukit. Dua pulau. Jadi itu yang nantilah kalau kita ke sana nanti kita boleh podcast di sana. Dia cukup menarik. Tinggal lagi Nomi, untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia, di Langkawi ini dia terkenal juga dengan kisah legenda Masuri. Apa itu Om? Dia seorang wanita yang sangat cantik, dikatakan ada keturunannya di Langkawi sampai ke hari ini. Akibat pertelingkahan keluarga, akhirnya dia difitnah dan dibunuh. Itu kisahnya. Sebab ada itu, monumen ya Om? Ada monumen dan kemudian ada lokasi-lokasi yang kita yang bersejarah lah. Sebagai contohnya keluarga Pandak Maya, family Langkawi itu sendiri. Kemudian ada kawasan beras terbakar. Jadi nantilah insyaAllah kita akan ke Langkawi dan kemudian kita akan podcast daripada sana. Tunggu. Nomi, di Malaysia ini kita ini terima kasih kepada Indonesia. Kenapa tuh Om? Kenapa? Kerana lingkaran kita itu, lingkaran gunung berapi di Malaysia itu gunung berapi itu tidak pernah ada di Malaysia. Oh, jadi senang Om. Adanya di Indonesia. Yeah. Tetapi akhirnya di Indonesia tempat-tempat yang gunung berapi itu jadi tempat wisata kan? Betul. Saya pernah kawan saya, mereka kerap sangat ke Gunung Bromo itu. Di Malang kan? Iya. Apa yang menarik sangat di Bromo itu? Oke, yang menarik dari Gunung Bromo. Oke. Saya pernah ke sana Om. Oke. Jadi kalau Om pergi ke sana, yang kita kejar itu kalau Langkawi tadi sunset, Oke. Bromo itu sunrise. Oke. Ya. Jadi kalau sunrise di Indonesia itu jam berapa? Jam 5:30 pagi, 5:30. 5:30. Ya. Tapi Ya. kalau kita mau ke Bromo, Oke. kita tuh udah standby dari jam 1 jam 2 pagi Om. Oh, itu maksudnya tengah malam lah kan? Iya. Midnight lah. Iya. Oke. Dan kita nanti naik jeep Om. Jadi karena kita tidak bisa pakai mobil pribadi, Oke. jadi semuanya di situ pakai jeep. Oke.
Dan kita bakalan berangkat sekitar jam 2, setengah 3 Okey. Berapa lama daripada main road bawah tu mau ke atas ya. ke atas? Ya sekitar 1,5 jam sih Om. Ya. Itu jalan hutan atau jalan padang pasir atau bagaimana? Jalannya itu udah di aspal sebenarnya Om. Okey. Ya, tapi Kiri kanannya? oh jalannya sempit Om. Sempit nak maksud saya kerana itu kawasan gunung berapi. Adakah ada pokok-pokok yang Oh, baik? jelas. Okey. Tapi Ya. yang seru ya Om ya. Ya. Satu karena kita naik jeep. Okey. Kita kan jarang ya naik jeep gitu ya Om ya. Ya, pacuan 4 roda Oh kan? ya, adventure Om. Ya, okey. Petualangan tadi. Yang kedua kan itu matahari biasanya 5:30 Okey. setengah 6 baru mulai masuk Okey. suasana sunrise. Jadi Okey. kita tuh bakalan sampai sekitar pukul 3:30, setengah 4 pagi lah. Okey. Dan Om bayangkan dalam 1 jam, Ya. satu sampai 1,5 jam kita menunggu di atas gunung itu. Okey. Dinginnya gimana? Okey. Ya biasanya saya Biasanya pengalaman Nomi berapa ramai yang sekali ikut turut serta itu? oh itu ramai Om, bisa Ya. sampai ratusan. Okey. Ya, maksudnya kalau Bromo ini memang udah terkenal banget Sudah Om. terkenal, Dan ya. banyak teman-teman saya dari Malaysia juga Ya. pergi ke sana. Seperti yang Om tadi Ya. bilang, ya memang banyak karena di Bromo itu ya satu suasananya kan dingin. Ya. Dua kita dingin di pagi hari. Nomi, berapa ramai biasanya kalau pelancong itu menunggu di dataran di Bromo itu? Banyak banget Om yang Ya. bakal mengincar sunrise ya Bromo. Ya. Karena memang indah, syahdu, dan kita bisa ngelihat banyak gunung. Karena itu bukan cuma Bromo yang bisa Om lihat. Okey. Ya ada gunung Tapi dia Merbabu. naik itu, matahari terbit itu di celah-celah gunung itu kan? Betul. Kelihatan ya kan? Ya. Okey. Jadi kalau Om mau ke sana, Okey. pastikan Om ready dengan fisik. Ya. Kenapa? Karena kan itu udara dingin, nggak semua orang bisa. Tapi ada physical walking, maksudnya berjalan enggak dah? Ada juga. Om kan kuat. Jadi maksudnya selepas kita naik jeep, Ya. pacuan 4 roda tadi, kemudian kita akan Turun, terus naik. nanti ada spotnya, Oke. jadi kita agak naik. Ya. Okey. Tapi Ya. itu belum klimaksnya Om. Okey. Karena kita harus menaiki ratusan anak tangga yang lain untuk melihat kawahnya Bromo. Ada kawah lagi? Ada. Itu sekitar jam berapa? Itu nanti sekitar jam 7, setengah 8 pagi. Gunung Bromo ini adalah kesan daripada gunung berapi kan? Iya, betul. Oh, Jadi okey. kayaknya kalau yang aku lihat, biar aku bisa ngajak Om, Ya. kita lihat dulu videonya Om ya. Biar Omnya tuh semakin seneng untuk pergi ke sana. Semakin semakin gairah mau. Iya. untuk melihat. Ya. Kita tengok video dah. Gimana menurut Om? Cukup cantik videonya dan kalau kita lihat ramai anak-anak muda yang sering memang pada saya tidak ada alasan untuk tidak mau pergi ke Bromo. Apalagi kalau Om bawa anak-anak kecil ya Om ya, bisa naik-naik kuda. Di sana? Iya. Okey, maknanya ada juga yang aktiviti wisata hiliran juga ada di sana. Betul. Okey. Yang penting jaga alam ya Om ya, Ya. karena terakhir tuh Bromo tuh sempat kebakaran Om. Okey. Dan kebakarannya karena orang photoshoot menggunakan flare. Okey. Ya kan di dalam kawasan gunung kan. Ya. Jadi teman-teman kalau memang mau pergi ke sana, jangan lupa dijaga alamnya. Pergi ke tempat manapun yang berhubungan Ya. dengan alam gitu. Supaya alam itu sentiasa muda. Iya. Nomi, tadi Nomi sebut, Nomi ini kan seperti anak-anak kita kan. Nomi sebut, Nomi ini lahir di town, di Jakarta. bandar Jakarta, sukanya berkaitan dengan alam, berkaitan dengan di hutan. Tapi Nomi sebut tadi soal budaya tu Nomi. Kadang-kadang soal budaya ini kita tidak boleh lari daripada dipengaruhi dengan agama. Kan, kalau di Indonesia tempat-tempat wisata yang ada kaitan dengan agama itu
selalunya di mana? Oke, kalau Ya. yang kayak gitu sebenarnya banyak ya Om ya. Ya. Tapi yang aku sebutin ini Ya. yang menjadi warisan UNESCO yang Okey. diakuin ya. Okey. Dan ini selalu jadi daya tarik Ya. pengunjung seluruh dunia. Okey. Ya, namanya Candi Borobudur Om. Oh, itu antara tempat yang menarik di Jogja. Betul ke? Bukan? Lebih tepatnya di Magelang Om. Magelang Ya, Okey. takutnya nanti ada orang Jogja marah Okey, okey, atau orang okey. Magelang marah. Jadi aku Seb- harus spesifik ya Om. Sebab saya pernah buat satu wisata ada apa dengan cinta. Oh iya. Semua lokasi-lokasi ada apa dengan cinta di Jogja itu saya ambil foto seperti di gereja tumpuk di Ayam apa Gereja Ayam itu? gereja Ayam dan semua lokasi lah tempat pertemuan antara Rangga dan juga siapa Cinta. Cinta kan juga saya pergi ke sana. Jadi memang wisata-wisata budaya seperti candi itu antara tempat yang sering orang Malaysia juga lawati. Oh pernah ke sana nggak? Pernah kan. Jadi kalau Ya. menurut Om, Ya. Om suka nggak dengan suasana Candi Borobudur? Dia begini, dia sudah tentu kalau kita lihat kan dia bagaimana kita melihat tempat wisata itu. Kan kalau kita tengok sekarang ini Indonesia adalah antara orang Islam yang teramai, antara yang teramai di dunia kan. Mungkin itu adalah daripada segi Indonesia tua, kan Indonesia yang lama kan. Dan kalau di Malaysia juga kalau wisata agama ini kita ditunjukkan dengan suatu apa yang disebut sebagai batu bersurat Terengganu, iaitu semenjak daripada tahun 1308 ni kan sudah ya, Om. sudah terlalu tua sebab kebanyakan ulama-ulama ini mereka datang daripada Arab dan majoriti mereka berdagang, ada yang berdagang di Melaka, ada yang jadi perdagangan itu akhirnya sekali menumbuhkan kesan dan juga pengaruh agama kan. Dan kalau kita ke Kelantan, kita ada satu masjid iaitu Masjid Kampung Laut di Kelantan. Dan difahamkan kalau tengok dia punya design tu adalah banyak yang dipengaruhi kan. Tapi kita juga macam di Malaysia mereka juga yang penganut agama Hindu mereka kerap ke Batu Cave. Okey, Batu Cave ini antara tempat untuk kaum Hindu tempat bagi mereka antara tempat suci mereka. Jadi itu juga menjadi satu tempat wisata. Jadi Nomi jangan terkejut ketika kami sekolah-sekolahan dulu kan. Itu Batu Cave itu memang antara tempat sering yang kami pergi. Kerana apa? Dia ada tangga yang di dalam itu ada dia kawasan gua lah. Iya tahu Om. Kan? Pernah pergi? Pernah Om dan Batu Cave banyak monyet. Jadi lumayan menarik sih gitu. Tapi kalau menurut saya ya Om ya. Ya. Ada satu festival yang Okey. cukup menarik yang Okey. bentar lagi ada nih Om di Candi Borobudur. Iaitu Itu kalau udah persiapan Waisak Om. maksudnya? Jadi ini hari raya, ini kan Candi Borobudur nih candinya kaum agama Buddha. Ya. Dan kalau Waisak itu hari raya agama Buddha. Ya. Jadi saya pernah pergi ke sana Om. Okey. Dan itu sangat padat seluruh dunia, Okey. banyak biksu baik itu dari Malaysia, Thailand. Okey. Itu ada hari khusus ya untuk mereka membuat lawatan itu. Iya, pada saat Waisak itu Okey. kurang lebih 3 hari. Sama di Malaysia itu Wesak kan? Iya. WESAK. Ya. Okey, Wesak. Nah, jadi kalau Waisak di sana Om, Iya. nanti ada hari klimaksnya itu menerbangkan lampion. Nah, Apa maksudnya? jadi lantern. Itu apa Kami bilangnya lampion. lampion. Jadi di situ banyak sekali orang yang akan ikut, Ya. baik itu agamanya Islam, Buddha, Okey. Kristen. Kita pengen merasakan sensasi menerbangkan lampion bersama dan Okey. membawa banyak harapan-harapan di dalam lampion itu. Okey. Dan itu indah banget Om. Ya, itu biasanya dia waktu malam kan? Waktu malam. Jadi dengan suasana fotografi itu Iya. dia cukup cantik Dan mereka tuh punya cukup kirap menarik. Om. Okey. Nah, kirap itu kayak karnaval Om. Iya. Jadi waktu saya di sana, kita bisa ikut kirapnya atau karnavalnya itu. Okey.
Jadi mereka ada arak-arakan Okey. dari Candi Borobudur Okey. ke Candi Prambanan, Okey. ke Candi Mendut, Ya. ya. Terus habis itu pergi ke Borobudur lagi, gitu. Jadi Sebenarnya kalau tanya saya, menjadikan pusat agama sebagai suatu lokasi wisata, pada saya itu tidak salah pada saya. Bahkan dia boleh menumbuhkan rasa kepelbagaian, toleransi. ya, Dan kalau kita tengok di Malaysia itu sendiri, biasanya kalau kita tengok pelancong, mereka akan ramai ke masjid negara. Cumanya ketika kita pergi ke satu-satu tempat wisata yang ada kaitan dengan agama, kita kena jaga peraturan-peraturan lah. Seperti itu, kalau di masjid negara itu, mereka sudah siapkan jubah untuk wanita kan. ya. Mereka harus pakai pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Dan pada saya, kalau di Jakarta itu juga kita ada masjid yang besar, Masjid Istiqlal. Iya, Masjid Istiqlal Om. Kan itu antara masjid yang terbesar, Dan terindah. terindah di Jakarta kan. Ya. Kalau ketika musim Ramadan itu kan ramai, saya ingat orang yang berbuka puasa di situ, tarawih di situ. Tapi sepanjang saya menginap di Jakarta, saya suka di masjid di Blok M. Blok M itu ada satu shopping, tempat berbelanja, tapi di atas itu ada satu masjid yang sangat indah. Kan, dan masjid yang sangat indah ni dia buat design itu seperti ada Kaabah dan sebagainya, dan cukup indah kan pada saya. Dan sebenarnya selain daripada itu, wisata-wisata agama ini dia boleh memperlihatkan pada saya seni bina. Kan kalau di Malaysia, kita ada di Kuala Lumpur sendiri, walaupun Islam itu asal daripada Nabi Muhammad, Arab, kita juga ada masjid yang ada seni bina India. Itu sebab adanya Masjid India. Dan kalau di Klang, sebuah provinsi di Selangor, dia ada Masjid Cina. Di Melaka juga ada, iaitu ada seni binanya itu ada yang terpengaruh. Kan Jadi kalau di Indonesia, ya. Oh, kalau di Indonesia masjid yang terpengaruh dengan Ya. dengan budaya ya, ya. itu paling Masjid Babalun yang saya tahu, Okey. karena itu Itu terpengaruh lokasinya di mana? di Jakarta Om. Di Jakarta. Jadi apa pengaruhnya itu daripada segi? mungkin karena yang punya itu keturunan Chinese. Okey. Jadi ada sedikit ornamen-ornamennya ya. Ya. Tapi bentuk toleransi, Ya. perpaduan budaya yang menurut saya tetap paling indah itu Masjid Istiqlal sih Om. Istiqlal. Saya pernah masuk Ya. dan saya rasa itu masjid yang Om tahu nggak yang buat Masjid Istiqlal itu bukan orang Muslim. Oh ya, Ya. itu sejarahnya. Ya, itu yang Okey. buat itu orang Kristen. Okey. Dan ketika dia mendesain kemegahan itu Oh, desain maksud Ya, saya daripada segi desain. dan arsitekturnya, Ya. terus dia bisa membuat suasananya. Ya. Jakarta tuh kan rame ya Om ya, Ya. tapi di Istiqlal bisa ngerasain tenang tuh beda loh Om. Ya. Gitu kan. Dia spiritualnya Spiritualnya tetap dapat gitu. Ya. Jadi menurut saya cukup bagus sih untuk sebuah bagaimana kita backgroundnya berbeda-beda Ya. dimasukkan di dalam situ, bukan cuma tentang budaya antar budaya, tapi Ya. bahkan antar agama pun bisa berkontribusi. Gitu, Saya ada so. cita-cita Nomi kan, nanti dalam usia-usia yang 2-3 tahun akan datang, saya mau buat wisata kembara masjid. Oh. Jadi salah satu daripada satu masjid ke satu masjid itu, kita membuat catatan dan kita melihat siapa tokoh-tokoh agama yang lahir di masjid itu, dan kemudian kita menceritakan desain masjid ini terpengaruh daripada negara mana. Sebab kalau okey. Nomi ke Terengganu, kan dia ada satu masjid itu Masjid Kristal disebut. Itu dia punya malam-malam sangat cantik. Dan kemudian di Shah Alam juga dahulu ada Masjid Shah Alam yang pada saya cukup cantik. Jadi pada saya memang rumah ibadat ini adalah objek wisata yang boleh untuk kita lawati. Tapi Ya. teringat aku ya Om ya, Ya. karena kita membahas ada sedikit agamanya ya Om ya. Ya.
Om katanya suka wisata Buya Hamka ya, salah satu. Ya, sebab pada saya memilih ulama Islam itu adalah daripada objek ulama Nusantara. Walaupun sebahagian besar daripada ulama itu datang daripada negara Arab dan sebagainya, tapi saya memilih Nusantara. Kerana apa saya memikirkan begini? Buya Hamka itu dia senusantara, dan pada saya Nusantara ini orangnya lembut. Arab itu kan sangat keras kan. Jadi Buya Hamka ini sangat lembut. Jadi beberapa isu berkaitan dengan agama, ibadah itu Buya Hamka melayaninya secara budaya lembut. Contoh, di tempat yang tidak perlu baca sesuatu, dia tidak baca. Di tempat yang perlu baca, dia baca. Jadi dia faham untuk toleransi beragama itu. Katakanlah Om, Ya. ada seorang Ya. fans Buya Hamka. Ya. Tempat apa yang akan Om rekomendasikan untuk dikunjungi? Di Malaysia atau di Indonesia? Oke, di Malaysia di mana, di Indonesia di mana? Okey, kalau biasa, saya adalah diehard fan Buya Hamka. Jadi buku-buku Buya Hamka semenjak daripada tahun 30-an itu memang saya simpan dan saya miliki dan saya kumpul di suatu tempat yang nama dia Kebun Puisi di Bangi Lama. Dan saya juga ada buku-buku Buya Hamka di Sungai Besar yang saya simpan. Tapi kalau orang Malaysia, pada saya, kalau mereka mahu kembara Buya Hamka, mereka harus ke Danau Maninjau, tempat kelahiran Buya Hamka, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan hasil penulisan bukunya dan terjemahan buku Buya Hamka, sangat menarik. Itu juga boleh jadi produk wisata. Iya Om, kan ini jadi banyak hal-hal yang bisa terinspirasi ya Om Itu ya. sebab kalau saya tadi Nomi, saya sebutkan, wisata pada saya 3M itu. Satu, mencari tempat makan. Kedua, mencari tempat menginap. Ketiga, mencari tempat manusia. Manusia itu boleh jadi budayawan, boleh jadi sastrawan, boleh jadi artis, boleh jadi ulama. Tapi Om ada yang kurang satu, Iaitu harusnya jadi 4M. M1, Makna. makna. Iya. Ya, Kan kalau liburan tidak ada makna, buat apa kita liburan? ya, itu yang asal, yang mana M besar terbahagi M3. Mencari makna dalam liburan. Ya, jumpa lagi selepas ini. Om Budi, Iya. tadi kan Om cakep ya, Om Ya, bilang ya. 3M. Ya. Nomi tambahin 1 ya. Yaitu M-nya. apa? 3M. Makan, Lagi. menginap, Lagi. manusia. Okey. Oke, ini kayak Nomi berasal menambah makna. makna. Okey. Ini kita ujian Om. Oke, aku mau nanya nih Om. Ya. Kan kayaknya nggak lengkap Ya. jalan-jalan nggak ada makanan. Ya. Om suka makan apa? Kalau lagi traveling di Indonesia. Kalau di Indonesia, dia orang Malaysia ni pelik sedikit. Kalau di Malaysia itu ada nasi lemak kan? Nasi yang ada santan. Tapi orang Malaysia kadang-kadang ke Indonesia, hari akhir itu dia mesti mau cari makanan Malaysia. Kenapa itu? Tak pasti. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia itu ada roti canai. Dia hari last itu dia cari. Kawan-kawan, mana kat sini ada roti canai. Tapi basically makanan di Indonesia, pada saya orang Malaysia yang selalunya mereka di Indonesia mereka biasa mencari seafood, iaitu macam ketam, apa disebut Kepiting. kepiting di Indonesia. Dan biasanya kalau ke Indonesia terpengaruh daripada makanan-makanan nasi padang. Itu memang ada 2-3 jenama brand yang bagus kan, ada di Indonesia. Itu memang kita sentiasa ke sana. Dan kita juga kalau ke Indonesia itu kita ada macam rumah makan Sunda. Kalau macam kegemaran favorite saya itu sayur asam. Sayur asam tu Sunda ke? Bukan? Iya, makanan Sunda Om. Sunda kan? Iya. Kemudian kalau macam apa yang udang yang kita ambil kemudian kita bakar itu. Kan? Itu juga di Sunda. Tapi saya di Indonesia, saya pelbagai lah. Sampai antara nasi goreng yang favorite itu kan, apa nama nasi goreng itu? Nasi goreng gila. Yang selalu makan
kambing itu kan, yang di pinggir jalan itu. Oh, nasi goreng Setan. Nasi gorengnya punya setan. Memang di Indonesia suka aneh-aneh sih Om sama makanannya. Ya, itu di sana. Tapi saya di Indonesia ni, pada saya street food itu kadang-kadang lebih enak lagi. Makanan lebih pinggir jalan ya. pinggir jalan. Saya sering ke warung Ampera. Ampera itu kawan-kawan menyebutnya apa? Amanat penderitaan Rakyat. rakyat. Tapi makanannya sedap banget. Tapi Ampera nggak street food Om. Pada saya dia letak, Oh, dia oke, ada di oke. pinggir jalan. Pada saya itu street food lah. Kan ada 2-3 lokasi street food yang pada saya. Dia Ampera itu yang sangat sesuai dengan selera saya. Saya ini mudah Nomi. Asal ada nasi, kemudian ada kuah, nombor 3 ada kicap. Oh. Selesai makan saya. Kalau Nomi, pemilihan makanannya di Malaysia, apa yang Nomi pernah cuba? Malaysia nih makanannya tuh beda Om. Ya. Dan nggak kayak di Indo. Ya. Makanya saya perlu penyesuaian. Jadi kalau teman-teman nonton episode kedua kita Ya. tentang pendidikan, saya udah pernah bilang ya Om ya, Ya. kalau saya perlu penyesuaian khususnya dalam makanan. Oke. Karena makanan kita di Indonesia tuh kan agak rempah, pedas. Ya. Kalau di Malaysia kan lebih ke arah manis ya Om ya. Tergantung lokasi. Iya, Lo- iya Om. lo- Ya, lokasi. tapi kebanyakannya kan nggak sepedas Indo Ya, gitu I mean ya Om di ya. Indonesia pedas itu wajib. Ya. Dia boleh Di sini kan dia opsional. dia boleh ulamnya itu cili ambil begitu saja. Ya, betul. Jadi kalau Om tanya Ya. makanan favorit saya di Malaysia ini, Ya. yang paling pertama sebenarnya nasi lemak. Nasi lemak ya. Ya. Okey. Walaupun dia sederhana ya Om ya, Ya. yang sepertinya kata orang kok kayaknya makannya itu gitu. Okey. Tapi rasa nasi lemak itu mirip kayak nasi uduk. Okey. Ya, Okey. cuma beda di sambal. Cuma Ya. Nomi ya. Asas dia nasi lemak itu dia simple saja. Ada nasi, kemudian dia ada telur rebus, ada sambal, ada timun, kemudian ada ikan bilis. Ya. Kan. Tapi kalau nasi uduk itu apa bezanya? Oke, kalau nasi uduk tuh sebenarnya struktur nasinya sama Om, kurang lebih. Ada nasi, ada santan. Ya. Okey. Tapi mungkin kondimen atau lauk pendamping yang berbeda. Oke. Ya. Tapi menurut saya karena itu nasi santan ya, Iya. dan takarannya itu jadi lembut ya. Okey. Jadi menurut saya lebih enak makan nasi lemak gitu sih Om. Okey. Tapi sebenarnya Nah, Om, uduk itu ada sambal atau tidak? ada dong Om. Adakah sambal yang sama sambal cili merah Malaysia atau dia pakai sambal hijau? Sambal merah, Sambal merah. tapi kita punya pedas Om. Pedas ya. Ya. Kalau kita bilangnya mungkin kayak agak sambal balado. Sambal balado, Ya. okey. Tapi kalau orang Indonesia ya Om, Ya. kalau misalnya pergi ke Malaysia, Oke. sebenarnya rata-rata dia tuh akan coba makanan-makanan luar negara yang ada di Malaysia, yang terinfluence, misalnya nih Om, roti Contoh? cane. Ya. Kalau di Indonesia tuh susah kan nyari roti cane. Tapi saya lihat di YouTube ramai juga orang Indonesia yang dulunya kerja di Malaysia, balik dia buka restoran Malaysia. restoran yang buat Roti cane, ya, karena memang agak sulit nyari roti cane di Okey. Indonesia. Okey. Terus misalnya kita akan coba, mungkin kalau sekarang banyak orang yang coba nasi kandar Om. Dan saya juga suka sih nasi kandar Okey, tapi nasi kandar itu kan ada influence dari daripada India ya. ada India Muslim, Ya. kemudian ada influence daripada orang India sendiri. Tapi kari yang macam mana? Yang orang Indonesia gemari itu kari yang bagaimana? Yang pekat atau yang bagaimana? Mungkin nggak terlalu pekat kali Om. Ya. Karena kalau terlalu pekat juga Tapi kayaknya masakan Minang juga kari kan? beda Om. Okey. Kami lebih ke arah Santan. santannya yang lebih banyak. Bukan Jadi rempah. agak, ya bukan rempahnya. Bukan rempahnya. Okey. Jadi nggak strong sebenarnya rasanya. Okey. Tapi tetap enak kan Om. Cuma Om kalau Okey, misalnya nanti kita tengok nasi lemak, nasi kandar. Apa lagi yang orang Indonesia datang ke Malaysia dan dia suka cuba makanan Malaysia? kalau makanan Malaysia yang orang Indonesia suka coba ya Om ya. Okey. Nasi kerapu.
Nasi kerabu. Nasi Ya. kerabu ni pantai timur Ya. daripada Kelantan. Untuk nyoba ya Om ya. Ya, ya. Karena kita melihat, wih ada nasi warna-warni nih gitu kan. Jadi kita coba aja dulu gitu. Tapi Nomi, nasinya warna-warni, tapi semua sayurnya diletakkan di atas satu pinggan yang Ya. sama kan. Cuma kita mau nyoba aja ya Om ya. Dengan selera Nomi, okey nasi kerabu. Oke, kita harus jujur ya Om. Ya. Kalau dalam konteks selera mungkin ada kurang cocok. Okey, mengapa? Karena mungkin dia punya rasa Okey. agak terlalu pekat. Tapi ini kan subjektif ya Om ya. Ya. Kalau Ini saya untuk Nomi kan. nggak bisa merepresentasi Mana saya tahu lah orang kalau Indonesia. selepas program ini saya mau ajak Nomi makan, janganlah bawa ke nasi kerabu, bawa ke nasi Betul. lemak. Kalau Ya. yang mungkin bisa diterima semua orang mungkin char kway teow kali ya Char Om ya. kway teow Ya, char kway teow tuh enak sih Nah, menurut tapi aku. kalau di Malaysia ini pada saya lah daripada segi sejarah char kway teow ni ada influence Chinese. Kan sebab dia mi daripada tepung dan kemudian yang digoreng tidak lama, kemudian ada influence kuah kicap, ada sambal cili jeruk, kan, tapi sudah jadi Malaysian food. Kalau gitu Om, Okey. makanan yang benar-benar Oke. dari sukunya orang Malaysia asli nih. Kalau Oke. tadi kan influence Ya. dari bangsa lain ya. Ya. Apa Om? Yang bisa Om rekomendasikan? Kalau saya tanya saya nasi lemak. Tapi pada saya kenapa pada ketika itu mereka ni perlu makan nasi lemak? Kerana pada ketika itu mereka bekerja di sawah padi. Kan? Jadi mereka boleh makan yang berlemak sebab selepas itu mereka membanting tulang. Kan? Tapi sekarang ni lihat kan kenapa lelaki Malaysia sihat-sihat? Kerana selepas dia makan nasi lemak, kemudian dia masuk ke pejabat. Oh. Jadi dia tidak membanting tulang. Serupa juga mak saya, dia kepandaiannya, Nomi pernah rasa punten. Punten ini nasi lemak, tetapi yang dihimpit. Masak nasi juga, dia ada sedikit di nasi itu menjadi nasi yang lembut. Okey, kemudian diacu, dia jadi macam nasi impit, tapi dalamnya itu kalau nasi impit biasa, kita letak nasi, air saja. Tetapi ini kita letakkan santan. Jadi nanti, kemudian sambalnya ada sambal hijau, kemudian mungkin ada juga ikan bilis dan sebagainya. Pun sama juga. Dahulu orang makan ini, mereka menoreh getah, mereka pergi ke sawah padi. Tapi di Malaysia selepas orang makan punten, mereka masuk ke pejabat. Berarti nasi lemak ini punya makna tersendiri ya buat orang Malaysia ya? Ya, kerana pada ketika itu, Nomi ya, mungkinlah daripada segi sejarahnya, yang ada di sekeliling kita apa? Orang Malaysia pada ketika itu, pokok kelapa. Jadi pada pokok kelapa itu ada apa? Ada santan. Jadi letakkan di nasi. Jadi nasi lemak. Kan? Sama juga. Kalau di Malaysia juga ada lemang. Kan? Itu semua letak santan juga. Sekeliling kita pokok kelapa juga. Kuih-kuih Malaysia. Majoritinya semua adalah kuih-kuih yang bersantan dan manis. Kan? Jadi saya ingat sejarahnya itu, memang nasi lemak ni kalau Malaysian, itu Malaysia lah. Nasi lemak. Kalau Indonesia, tempat-tempatnya banyak. Nasi-nasi yang kebanggaan Indonesia kan. Iya. Ya, contoh. Kami punya banyak suku Om. Ya. Jadi pasti banyak menu makanan. Ya. Jadi kalau orang asing atau warga pendatang nanya, Okey. makanan rekomendasi apa? Pertama kita akan nanya dulu Om, dia Okey. bisa pedas atau tidak? Karena ini Indonesia pedas kan. Dia harus disesuaikan Om. Okey. Tapi kalau misalnya ya mungkin kalau di Malaysia nasi lemak tadi sangat punya makna tersendiri ya Om ya. Mungkin kalau di Indonesia Om juga harus coba gudeg Om. Gudeg. Ya. Kalau tadi Om sudah ke Jogja, Ya. kalau menurut saya banyak orang yang belum pernah mencoba makanan gudeg Om. Seperti apa ya gudeg ini? Gudeg tuh makanan yang pokoknya prosesnya masaknya agak cukup lama. Okay. Tapi dia tuh manis, ada rasa kicapnya juga. Dia nasi.
Tidak. Gudegnya ini sebenarnya kayak lauknya. Oh, Ya, lauknya. tapi kalau kita mau makan gudeg ya biasanya nggak lengkap, nggak pakai nasi, Om. Dia tidak boleh dicicipi begitu saja. Ya, nggak bisa. Jadi, kalau gudeg ini Ya. harusnya bisa masuk ke semua orang, I see. ya, karena dia tidak pedas. Okey. Dia bisa ke semua orang, Okey. jadi mungkin orang bisa mencoba dan rasanya dia itu mungkin harus dirasain langsung sendiri, kalau bisa di Jogjanya itu sendiri. Tapi kalau kita di Malaysia, kita boleh bertanya sebenarnya nombor satu, pelancong ini mahu ke mana? Kalau dia mahu ke Kelantan, kita bawalah dia nasi kerabu. Kalau dia ada di Terengganu, kita bawalah dia nasi dagang. Kan dia nasi yang sedikit seperti pulut itu dan kemudian dimakan dengan ikan yang ada di situ dengan acar dan sebagainya. Maknanya setiap tempat itu ada sebenarnya. Tapi sekarang ini dah mudah, Nomi. Katakanlah kita nak makan nasi kerabu, malam ni pun kita Ya, selepas nggak perlu ke program sana tak ya. perlu ke sana, tapi aslinya itu mestilah ada daripada sana. Jadi kalau menurut Om, Ya. seberapa penting makanan dalam perjalanan wisata Om? Sudah tentulah. Kalau tanya saya ada seorang kawan yang gemar bermain golf di Jakarta dan selepas dia bermain golf itu, malam dia mesti mencari ketam di Jakarta. Kerana ada beza, Rami, ya. Di Jakarta ini ada ketam yang ada telur tu di atas cengkerang Oh iya. ketam itu sendiri dan agak jarang mahu jumpa ketam yang sebegitu di Malaysia. Kalau ada pun mungkin harganya sangat tinggi lah. Dan kalau Nomi tanya saya wisata nombor satu makan. Kan? Dan kita ada teman-teman yang dia sanggup, contoh ada satu tempat di Terengganu, memang orang Malaysia itu dia sanggup drive 4-5 jam ke Terengganu hanya kerana mahu makan tengah hari, kerana di sana ada banyak ikan-ikan sungai yang ada. Kita di Kuala Lumpur ni kebanyakan ikan kita ikan laut. Tetapi di Terengganu itu ada banyak ikan sungai, ikan kelah dan sebagainya. Dan kalau setiap negeri, kalau Nomi rasa, biasa makan ikan patin. Patin tempoyak kan? Itu adalah spesialis yang ada di Pahang. Jadi memang setiap tempat ni ada. Cuma Nomi, tekak ini mesti diajar kan? Ya, betul Om. Kan? Tapi macam saya, ke mana-mana pun saya wisata, saya akan bawa kicap yang ada dalam bentuk sachet. Jadi koyak dan boleh ada. Dan ketika saya backpacker ke Sapporo baru-baru ini, kicap, beli nasi di kedai Serbanika, kita boleh selesaikan makanan. Berarti Ya. sebegitu berpengaruhnya makanan ini buat Om ya? Ya, semua pada saya. Dan apa maknanya wisata kalau tidak boleh makan? Jumpa selepas ini. Nomi, Ya Om. diam tak diam sudah hampir 1 jam kita bersiaran. Wisata ini semua orang pada saya kalau punya wang, dia harus pergi wisata. Pada Nomi, apa akhirnya makna wisata itu? Dalam ya pertanyaannya Ya. Om. Selain daripada menghabiskan wang, Mencari pasangan Om. itu Oke. yang sering didoakan. Iya, oke. Oke. Makna wisata ya Om Oke. ya. Makna wisata itu pertama mengembalikan diri kepada hal-hal yang bisa membuat kita semangat lagi menjalani Oke. kehidupan. Oh, itu buku banget. Bukan buku banget Om, tapi memang ketika kita capek dengan perduniawian ini, Oke. kita perlu berwisata Om. Oke. Untuk membuat kita semangat lagi menjalani kehidupan Oke. selanjutnya. Tapi pengisiannya apa? Tadilah, iaitu makan, Makan, kita ada menginap, kan? Kita mencari manusia dan kita mencari makna. Kalau Om sendiri gimana? Ya, saya 3M itu. Saya akan listkan. Sudah tentulah wisata ini memerlukan sumber kewangan. Sama ada saya pergi itu secara solo atau bersama family. Kita akan pastikan berapa bajet yang kita ada dan siapa yang kita harus temui, apa makanan yang kita nak dan apa kategori penginapan. Dan akhirnya, makna pada wisata itu.
Hmm. dia mesti membawa kebaikan kehidupan selepas itu. Oke, kalau gitu Om, Ya. sebagai orang Malaysia, Ya, coba bagaimana Om akan merekomendasikan Indonesia? Kenapa harus pergi ke Indonesia? ya, kerana pada saya Indonesia ini lebih luas. Tapi pada saya kita boleh dua keadaan. Melawat di Malaysia jangan dilupakan, kan, kemudian melawat ke Indonesia juga jangan dilupakan. Apa-apa lagi nilai rupiah yang jatuh ini, jadi lebih baik kita melawat ke Indonesia. Kami senang menerima situasi ini. Iya. Terima kasih Trump karena kalian membantu kami mendapatkan banyak wisatawan. Iya, Gitu ya. dia harus dilihat both side of coin. Okey, Meh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih dan jangan lupa untuk follow, subscribe, like dan komen. Ingatkan juga, jumpa lagi untuk podcast siri yang akan datang.